Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga saja dalam keadaan sehat. Di kesempatan video kali ini teman-teman, aku yang sedang memotong daun pandan ya di pekarangan rumah. Lalu aku cuci dengan niatan aku tuh mau membuat kolak pisang teman-teman. Alhamdulillah aku tuh mempunyai daun pandan yang sangat subur makmur di pekarangan rumah. Jadi setiap kali aku mau membutuhkannya untuk masak, aku tinggal memetiknya saja. Dan ini teman-teman, aku mau mulai membuat kolak ya. Dan ini ada gula aren teman-teman. Dan aku sengaja menyimpan gula aren ini walaupun di dalam toples, tapi aku diplastikin lagi di dalam toplesnya teman-teman. Ini mencegah supaya tidak ada semut yang masuk, karena tempat aku tuh rentan banyak sekali semut. Karena aku akan membuat kolak pisang cuma 2 porsi saja teman-teman. Jadi aku hanya membuat 2 buah pisang. Dan ini aku panaskan dulu air ya, sedikit saja, kurang dari setengah ini. Lalu aku masukin ini daun pandan dan aku potong-potong ya terlebih dahulu. Lalu masukkan gula aren ya secukupnya teman-teman, sesuai dengan selera ya. Kalau memang ya suka manis ya boleh ditambah lagi gulanya, dan kalau memang suka nggak terlalu manis boleh dikurangi gulanya. Sesuaikan dengan selera ya teman-teman. Dan kita rebus gulanya sampai mendidih ya teman-teman, sampai betul-betul larut gitu gula arennya. Dan setelah gula arennya betul-betul larut teman-teman ya, dan setelah mendidih dan gula arennya betul-betul bisa dilarutkan, ini kita saring ya, karena gula aren ini penting untuk disaring teman-teman. Karena kalau tidak disaring ini gula aren itu suka masih ada banyak dedak gitu. Karena mungkin prosesnya kan dari pohon aren ya teman-teman. Jadi kadang-kadang masih ada dedak-dedak arennya gitu. Lanjut saya potong-potong dulu pisangnya teman-teman, dan di sini saya menggunakan pisang nangka. Dan untuk kolak ya teman-teman, kita harus memilih pisangnya yang jangan terlalu matang ya. Maksudnya jangan pisang yang sudah kematangan gitu ya, karena kalau pisang yang sudah kematangan saat direbus itu pisangnya akan cepat sekali lembek gitu. Tapi kalau pisangnya yang masih kayak gini, ini udah mateng ya teman-teman, tapi belum kematangan gitu, udah pas lah untuk dikolak ya. Lanjut si air gulanya kita masukin kembali teman-teman ke dalam panci ini ya. Karena pancinya sebelumnya udah saya bersihkan tadi dari dedak arennya, udah saya cuci. Lalu saya masukin pisang dan masukin lagi kembali air gula arennya, dan akan kita masak kembali. Masak dengan api sedang ya teman-teman, karena memang kan air gulanya juga masih panas ini ya sebenarnya, cuman kita perlu memasaknya lagi untuk mematangkan pisangnya. Dan memasaknya pun ini tidak terlalu lama ya teman-teman, supaya pisangnya aja, supaya matang gitu pisangnya aja.
cuman sebentar, paling sekitar 3 menitan gitu ya. Dan ini selagi dimasak teman-teman, ini suka ada buih-buih seperti kotor sih, seperti getah pisang kayaknya ini teman-teman, soalnya rasanya itu keset gitu. Jadi kita harus ngebuangin ininya, buih-buih yang kesetnya ini, agar isi rasa kolaknya itu enak teman-teman, nggak ada keset-kesetnya seperti ini. Dan si buih ini teman-teman warnanya itu kayak warna kotor gitu, dia itu seperti rasanya itu seperti getah pisang. Tapi nggak terlalu kesan seperti getah karena ini kan udah tercampur dengan air gula ya teman-teman, rasanya manis cuman kok agak keset-keset getah gitu, jadi aku buangin saja agar rasa kolaknya ini lebih mantap. Dan setelah pisangnya matang teman-teman, saya masukin santan kara ya. Saya menggunakan ini sekitar sebanyak 2 sendok makan penuh ya teman-teman, tapi teman-teman boleh disesuaikan dengan selera. Mau dikasih santan boleh, mau tidak dikasih santan juga boleh. Atau mau pakai santan 1 sendok boleh, mau 1,5 sendok boleh, atau mau 2 sendok seperti saya ini boleh. Ya teman-teman, sesuaikan dengan selera kita masing-masing. Dan teman-teman sebenarnya saya ini di akhir kolak yang sudah matang ini sebenarnya tadi memasukkan 2 sendok makan gula pasir beserta sejumput garam gitu. Tapi videonya mungkin tidak kerekod ya teman-teman. Jadi alhasil videonya itu tidak hilang ya dan tidak kerekod. Padahal tadi saya menambahkan 2 sendok makan gula pasir dan sejumput garam ya teman-teman, agar rasanya ini lebih gurih. Lalu setelah matang, sekarang siap disajikan teman-teman. Karena setelah santan dimasukkan teman-teman ya, diaduk sampai tercampur rata lalu apinya segera dimatikan saja. Biar si santannya itu tidak pecah teman-teman. Tapi kalau teman-teman menggunakan santan segar dari perasan kelapa, si santannya pun setelah santannya dimasukkan, santannya harus direbus terlebih dahulu sampai mendidih, sambil diaduk-aduk supaya tidak pecah santannya, lalu apinya baru dimatikan ya teman-teman. Kalau santan dari kelapa asli itu harus kita rebus sampai mendidih dahulu ya. Karena kalau menggunakan santan kara ya teman-teman, kolak yang sedang mendidih ini dikasih santan kara 2 sendok, dia tetap mendidih saat diaduk-aduk gitu. Tapi kalau dikasih santan yang segar dari perasan kelapa, tidak mungkin dikasih 2 sendok ya teman-teman. Paling sedikit mungkin 1 gelas ya atau setengah gelas ya teman-teman. Itu kan otomatis si kolaknya itu menjadi dingin dan dia berhenti mendidih. Ya untuk mematangkan santannya kita harus merebusnya lagi sampai si kolaknya mendidih kembali gitu ya teman-teman. Tapi harus sambil diaduk-aduk karena kalau tidak diaduk-aduk santannya bisa pecah ya teman-teman. Lalu setelah saya selesai masukin ke dalam mangkok, ini 1 porsi buat anak saya dan 1 porsi buat saya ya. Karena di sini kami cuma berdua, ternyata itu nampannya kekecilan teman-teman. Biar leluasa saya pindahkan ke nampan yang lebih besar ya, karena tidak enak kan kalau kita makan di tempat yang sempit seperti itu. Tapi tadi tuh ya 2 pisang itu ukurannya cukup besar teman-teman. Aku mau bikin 2 porsi kolak, tapi ternyata ada lebih 1 porsi ya teman-teman. Ya udah yang lebihnya aku simpen saja, mungkin siapa tahu nanti Dede ada bawa sepupunya ke sini gitu, atau mungkin ada mama aku ke sini nanti bisa disajikan ya. Alhamdulillah teman-teman, ini tuh kolaknya enak banget, alhamdulillah. Karena aku jarang-jarang saja bikin makanan manis seperti ini ya teman-teman, bikin bubur kacang ijo ataupun bikin kolak pisang yang terlalu mengandung banyak gula, aku tuh jarang saja bikin ya, tapi aku bikin hanya sesekali saja. Oh ya teman-teman, aku mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menonton. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dari isi video ini. Aku akhiri dulu videonya sampai di sini. Semoga kita dapat berjumpa lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
habisnya, Kak.